Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Beberapa hari yang lalu ada beberapa konten YouTube yang dibuat untuk mengkoreksi, bahkan ada yang dibuat untuk menyerang saya, yang dianggap menyamakan semua apologet Kristen sebagai preman rohani. Dan komen dari para netizen itu banyak yang kasar, memaki-maki dan sebagainya. Melihat itu saya sebetulnya tertawa sekaligus prihatin dan sedih. Karena banyak orang berkomentar tentang cuplikan khotbah yang dilepas dari konteksnya. Saya jelaskan. 2 Oktober 2022 yang lalu saya berkhotbah di jemaat lokal di Bandung dengan durasi 46 menit. Saudara bisa lihat di YouTube resmi dari gereja kami, GBI Battle. Judul khotbahnya adalah Kuasa Injil Kristus. Saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, Injil menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Ketiga, Injil memimpin hidup dalam iman. Nah, di poin kedua, yaitu menit ke-31 dan selanjutnya dari khotbah itu, saya menyebutkan bahwa dalam penginjilan kita harus menyatakan kebenaran dengan menjawab kesalahpahaman. Lalu saya memberikan contoh tuduhan yang seringkali diberikan kepada orang-orang Kristen dari pihak luar. Misalnya Allah orang Kristen itu 3 katanya. Ini berkaitan dengan Tritunggal. Atau Allah beranak, mana bisa. Saya menyanggah hal itu. Itu tidak benar. Nah, jadi ketika saya menjelaskan apa yang dimaksudkan misalnya dengan istilah Allah beranak, saya sedang berapologetika. Selanjutnya dalam khotbah yang sama saya menyampaikan ada 3 tujuan apologetika. Yang pertama, memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Yang kedua, membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Yang ketiga, menyingkapkan kesalahan pemikiran atau pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Jadi saya mendorong orang Kristen mendalami firman agar bisa memberi pertanggungan jawab imannya dengan benar. Dengan kata lain, jadilah Anda apologet yang baik. Jadi saya tidak menentang apologetika, malah saya menganjurkan Anda orang-orang Kristen belajar Alkitab, jadilah apologet. Jadi asumsi saya itu menentang apologet yang membela kebenaran firman adalah tuduhan yang ngawur sama sekali. Saudara lihat ya video yang saya khotbahkan 2 Oktober itu. Silakan lihat. Dalam melakukan pemberitaan Injil, kabar baik, seringkali kita harus menyatakan kebenaran dengan menjawab kesalahpahaman dari orang-orang yang bertanya kepada kita. Kadang-kadang ada orang bilang, Allah orang Kristen itu 3 ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka tidak paham bahwa kita percaya Allah yang esa, tapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Allah itu kok beranak ya, siapa bidannya? Istilah anak Allah bukan istilah biologis. Ya, kalau kita bilang anak tangga bukan berarti tangga beranak. Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Saudara-saudara, jadi kita perlu memberikan penjelasan supaya kesalahpahaman itu dipahami. Ini adalah istilah. Nah, kita tentu harus memberi pertanggungjawaban iman dengan benar. Ini berkaitan dengan apologetika. Orang Kristen harus bertanggung jawab dengan imannya. Kalau ditanya, aduh saya mah nggak tahu ya, saya mau bukan pendeta, udahlah saya mah ikut aja. Nggak boleh. Karena kita semua harus mempertanggungjawabkan iman kita. Apologetika bertujuan pertama memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Ini memang masalah iman, tetapi kita juga bisa memberikan alasan-alasan yang logis masuk akal. Sehingga orang akhirnya bisa menerima secara rasional bahwa apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu benar. Kedua, kita juga harus membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Kalau orang bilang gini, oh enggak, bukan begitu. Kristen ajarannya seperti ini. Kita membela. Ketiga, kita juga menyingkapkan kesalahan pemikiran atau menyingkapkan kesalahan pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Betapa mulia panggilan ini. Dan tujuannya bukan untuk membuat orang lain menjadi malu, marah, kalah berargumentasi. Bukan pula untuk menunjukkan kepandaian
dan kefasihan lidah kita, tapi membagikan kasih Kristus agar orang berjumpa Kristus sang kebenaran itu. Ini harus nampak dalam karakter lembut, hormat, dan saleh. Karena kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi orang membaca Injil kelima, yaitu hidup kita. Saya merasa salah satu hambatan utama pemberitaan Injil adalah cara penginjilan yang tidak sejuk, tidak kontekstual, dan tidak menjawab kebutuhan. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata demikian. Mari baca bersama 2-3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi jelas ya, saya tidak menyerang apologet. Saya membaca sejarah gereja, ada apologet-apologet hebat, misalnya Justinus Martir, Irenaeus. Saya juga membaca buku-buku dari para apologet yang ditulis oleh para penulis Barat, juga apologet Timur Tengah. Bahkan saya mendengar beberapa pandangan apologet Indonesia. Misalnya saya sebutkan nama lah, Bapak Dr. Bambang Nursena yang dengan santun dan mencerdaskan, menjelaskan banyak topik dengan baik. Di STT Karisma Bandung yang saya dirikan, sampai hari ini ada mata kuliah apologetika dan bidat-bidat. Bahkan saya sendiri pernah mengajarkan hal ini, saudara, di STT. Bahkan awal Oktober itu saya kan sedang mengkhotbahkan bahwa penting sekali kita berapologetika, belajar menjadi apologet yang baik. Kok saya dianggap menentang apologetika? Ngawur sekali ini tuduhan. Saudara, bila kita mendengar sepotong kalimat lepas dari konteksnya, yang ngawurlah arah pembicaraannya, jadi misleading. Saya ingin tunjukkan satu gambar untuk saudara. Lihat gambar ini. Jangan lihat sesuatu dari sisi yang sempit. Mungkin itu bisa membuat kita salah paham. Tulisannya apa? Tai lo. Wih, kasar banget. Tapi lihatlah sesuatu dari sisi yang luas. Mungkin itu lebih indah dari yang kita bayangkan. Kalau kita lihat tanpa terpotong, bukan Tailo, tapi Pantai Losari yang indah di Makassar itu. Nah, dalam berbagai kesempatan saya juga mendorong baik mahasiswa teologi, para hamba Tuhan, dan juga jemaat menggunakan sosial media seperti YouTube dan lain-lain untuk bersaksi, membahas firman, termasuk berapologetika. Tapi tujuannya bukan untuk menang debat, tetapi memenangkan jiwa agar orang berjumpa dengan sang kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi apologetika itu bukan soal debat-mendebat. Bagi saya apologetika tidak bisa dilepaskan dari tujuan pekabaran Injil. Dan tujuan apologetika yang baik menurut hemat saya juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Yang menurut 1 Petrus 3 ayat 15 yang juga saya kutip dalam khotbah, harus dengan lemah lembut, hormat, dengan hati nurani yang murni, dan dengan hidup saleh. Bukan dengan cara memaki-maki, mengkafir-kafirkan, menggoblok-goblokkan orang. Saudara, pada menit 34 dan selanjutnya, saya mengingatkan jemaat agar berhati-hati. Karena selain ada apologet yang benar yang tadi saya sudah bahas, ada juga apologet palsu yang ngaku-ngaku apologet, sukanya hanya menyerang-nyerang orang dengan kata-kata kasar, menciptakan kegaduhan, hanya pansos. Apa nggak ada yang seperti itu? Ayolah, jujur. Lihatlah buah pelayanannya. Saya ambil contoh, kalau dia adalah gembala, apa jemaatnya bertumbuh? Tidak ada niat saya untuk menyombongkan diri seakan-akan saya menggembalakan gereja dengan anggota yang besar. Tidak, saya ini hamba Tuhan yang kecil, Tuhanlah yang besar. Tapi saya perlu jelaskan, kalau itu diperluas penjelasannya, kalau Anda bukan gembala misalnya, Anda berjemaat di mana? Anda aktif melayani di gereja apa? Apa pelayananmu? Otoritas di atas Anda siapa?
Buah pelayanannya apa? Dan saya juga tahu tidak semua orang terpanggil jadi gembala. Karena dalam Efesus 4 ayat 11 misalnya ada pelayanan 5 jawatan. Jadi kalau misalnya dia bukan gembala tapi pengajar, dia itu dosen teologi di STT mana dan seterusnya lah. Saya hanya ingin mengingatkan jemaat, hati-hati dengan Kristen the Lone Ranger, penjelajah yang berjalan sendiri, yang tidak punya akuntabilitas kelompok dan merasa diri paling benar dan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Karena iman Anda bisa tergerus kepahitan yang muncul dalam kehidupan kita. Alkitab sendiri kan mengingatkan kita, ada nabi yang benar tapi ada juga nabi palsu. Ada guru yang benar tapi juga ada guru palsu. Berarti di dalamnya ada apologet yang benar, ada juga apologet yang palsu. Saya tidak sedang menyerang seseorang. Saya memberi peringatan secara umum. Kenapa ada orang-orang seperti kebakaran jenggot? Saya tidak memaksudkan Anda minta maaf. Kebanyakan saya juga belum mengenal Anda, belum pernah dengar bahasannya. Mohon maaf kalau misalnya merasa saya menyinggung. Karena saya tidak sedang menyerang apologet. Saya menghargai, saya salut, saya mendorong bahkan lebih banyak muncul apologet-apologet Kristen yang baik. Tapi saya sedang mengecam apologet gadungan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta yang nggak benar juga ada. Memang saudara, selain ada nabi palsu, guru palsu, apologet palsu, ada pendeta yang benar. Tapi pendeta yang palsu juga saya rasa ada. Matius 7 ayat 21 misalnya. Kan Alkitab sudah mengingatkan kita, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepada dia, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Mungkin ini tugasnya pendeta dan penginjil kali ya. Tapi Tuhan kan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pasti ada juga pendeta penginjil yang palsu. Siapa mereka? Konteks Matius 7 itu ayat sebelumnya, jangan lepaskan dari konteksnya. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Yesus menggunakan kata yang keras, serigala yang buas. Dia juga pernah gunakan teguran dengan kalimat yang keras, ular beludak. Nah, saya menyebutnya apologet gadungan itu preman rohani. Saya tidak bermaksud untuk menyerang apologet sejati. Saya sedang berada di pihak apologet sejati yang mempertahankan kebenaran. Nah, bagaimana cara kita membedakan yang asli dan palsu? Ayat 16, ayat berikutnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itulah yang saya sebut sebagai lihat track recordnya. Lihat buah pelayanannya. Apakah ada buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba kita lihat video yang kemudian jadi viral itu. Orang yang mengaku diri apologet, menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang hamba Tuhan ini, menyerang hamba Tuhan ini, menyalahkan dan sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, orang yang kita nggak pernah kenal, yang bukan siapa-siapa, yang nggak ada track record, prestasi pelayanannya apa sih? Jemaatnya berapa sih? Buah kehidupannya apa sih? Supaya dia mau pansos gitu ya, pancas sosial, maka dia akan nyerang hamba Tuhan yang dikenal. Sebab kalau yang nyerang hamba Tuhan yang gak dikenal, orang pikir ngapain saya nonton hal ini. Jadi yang dia sikat itu hamba Tuhan yang terkenal. Jadi seringkali di YouTube itu malah terjadi perbantahan. Mereka bilang apologet. Menurut saya bukan, preman rohani saudara. Karena Alkitab jelas bilang, harus dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani murni. Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat, tapi untuk memenangkan jiwa. Menang debat bisa, tapi jiwa tidak akan tertarik dengan kata-kata kita yang kasar, yang menjatuhkan, mempermalukan. Tuhan memakai kita yang telah membenarkan kita menjadi orang-orang yang juga membawa berita yang benar kepada dunia ini.
Nah, saudara, jadi saya tidak menyamakan semua apologet sebagai preman rohani. Tapi waspada terhadap apologet gadungan yang saya sebut dengan istilah preman rohani. Jangan tersinggung kalau saudara apologet sejati, karena saya tidak memaksudkan Anda. Nah, di video yang sama saya bicara tentang hambatan penginjilan, cara penginjilan yang tidak sejuk. Lalu saya mengutip 1 Petrus 3 ayat 15 bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman, memenangkan jiwa, memberitakan kabar baik. Tapi sekali lagi dengan cara lemah lembut, hormat, dengan hati nurani murni dan hidup saleh. Kan ini konteksnya pemberitaan Injil, itulah judul khotbah saya. Supaya ini menjadi jelas. Satu hal yang saya perlu tambahkan, seringkali ketika membahas pendeta aliran Pentakosta dan karismatik, muncul asumsi bahkan tuduhan bahwa para pendeta itu mengambil semua persepuluhan, merampok, memperkaya diri dan sebagainya. Saya ambil contoh ya, di gereja yang saya gembalakan, semua persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan, diakoni atau apapun semuanya, semua masuk ke kas gereja, dikelola oleh tim keuangan, para bendahara, pembukuan, auditor dan sebagainya. Pendeta dan para full timer gereja itu mendapat bagian atau honor bulanan yang diatur dengan baik. Gak makan semua uang perpuluhan, saudara. Bahkan di sinode kami kita telah mendapatkan ISO untuk tata kelola yang baik di bidang kesekretariatan maupun keuangan di dalamnya. Yang diperiksa oleh eksternal auditor. Sehingga kita punya akuntabilitas dalam lembaga di mana kita bernaung. Kita juga orang yang takut akan Tuhan, saudara. Bahkan di sinode kami sendiri ada buku misalnya pengajaran dasar GBI tentang doktrin-doktrin apa yang kita percaya dan kita pegang teguh. Sikap teologis GBI untuk membahas topik-topik yang aktual. Kita bisa melihat bagaimana sikap terhadap tentang Allah Tritunggal, tentang keselamatan, tentang persepuluhan, dan macam-macam hal, saudara. Ya, mungkin saudara tidak tahu akan hal tersebut. Bahkan di akun YouTube resmi dari gereja lokal kami, GBI Bethel, ada ratusan khotbah yang saya sudah sampaikan. Yang didengar masing-masing khotbah itu ada oleh ribuan, puluhan ribu, bahkan oleh ratusan ribu orang. Dan kami tidak memonetize, kita nggak dapat uang dari YouTube loh saudara. Ini adalah pelayanan murni pemberitaan Injil. Kita nggak mata duitan. Tapi bagi Anda yang mau memonetize akunnya, ya silahkan saja, itu hak Anda. Dan tidak perlu kebakaran jenggot seakan-akan saya menyerang Anda tentang hal itu. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa YouTube kami tidak dimonetize itu saja. Dan kalau Anda jujur, silahkan cek khotbah-khotbah saya. Ada ratusan di sana. Apa saya suka menyerang orang? Atau mengucapkan kata-kata kasar? Apa saya selalu khotbah tentang uang? Ataukah saya menyampaikan firman dengan cara yang seharusnya, dengan beragam topik dan tema supaya jemaat dibangun. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan ini. Tolong jangan lepaskan kalimat dari konteksnya. Anda akan gagal paham. Pahami apa yang disampaikan secara utuh, jangan sepotong-sepotong, sehingga akibatnya memberikan komentar yang misleading. Yang kedua, jika berbeda pendapat, janganlah menyerang pribadi, tapi seranglah pandangannya yang Anda tidak setuju. Gunakanlah kata-kata yang baik, yang beretika, bukan komen yang memaki-maki. Karena saya rasa itu bukan ajaran Yesus Kristus. Yesus pernah marah, pernah menggunakan kata yang keras, pernah. Tapi nggak selalu, saudara. Kalau selalu modelnya begitu, apa benar kita murid Yesus? Marilah kita menjadi orang Kristen yang benar, dan jangan berpendapat bahwa hanya pendapat Anda saja yang paling benar. Yang lain salah. Siapa tahu sebetulnya kita yang salah memahami hal tersebut. Ya, kita tidak ada yang sempurna lah saudara. Kita semuanya bisa salah dan kita harus terus belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, bagi yang menghina, menyalahpahami, bahkan memaki saya, baik dengan ucapan maupun dengan ketikan di sosial media, pada Anda tidak tahu itu kalimat yang dilepas dari konteksnya. Saya memaafkan dan mengasihi Anda. Dan yang keempat, yang lebih penting,
Mari beritakan Injil dengan kasih. Itu lebih penting daripada berpolemik yang tidak perlu. Dan yang terakhir, mari kita menjadi pendeta, pengajar, apologet, jemaat yang baik, yang takut akan Tuhan, yang taat kepada firman-Nya. Karena kita semua harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Tuhan pada hari penghakiman. Demikian penjelasan saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf. Tapi kiranya ini menjadi jelas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.